Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2171. Tuan Louis, halo. Stephen melepaskan Pangeran Wesley dan mengulurkan tangannya ke arah Louis. Tuan Lin, dalam keadaan normal, kami akan langsung mengirim orang-orang seperti Anda yang diduga melakukan kejahatan besar ke kantor polisi untuk diinterogasi, tetapi mengingat status khusus Anda, kami telah menetapkan kesempatan untuk interogasi di sini. Mohon ingat, kami adalah di sini untuk menginterogasi Anda, bukan untuk meminta Anda memahami situasinya, kata Louis kepada Stephen dengan tangan bersilang dan wajahnya dingin. Tangan Stephen kosong, tetapi dia tidak merasa malu. Dia menarik tangannya sambil tersenyum, dan kemudian berkata, "Louis, apa yang kamu katakan membuatku sangat aneh. Aku tidak melakukan kejahatan. Bagaimana itu bisa menjadi kejahatan besar? Tersangka, kamu tahu apakah kamu telah melakukan kejahatan?" kata Louis sambil mencibir. "Pangeran Wesley, Anda tahu siapa saya? Apakah menurut Anda saya adalah seseorang yang dicurigai melakukan kejahatan besar? Dan saya juga ingin bertanya, kasus seperti apa saya dicurigai melakukan kejahatan besar?" tanya Stephen. "Stephen, jangan bicara padaku dulu, kamu bisa bicara dengan kepala Louis." "Natalie, ayo kita bicara di sana," kata Wesley, memegang tangan Natalie dan berjalan ke samping, seolah ingin melepaskan Natalie. Natalie sedikit enggan, tetapi Wesley adalah seorang pangeran dengan status lebih tinggi darinya, jadi dia hanya bisa membiarkan Pangeran Wesley menariknya pergi. Begitu Pangeran Wesley pergi, Louis pergi ke depan sofa dan duduk. "Duduk juga." Louis menunjuk ke sofa di seberangnya. Stephen tersenyum dan duduk berhadapan dengan Louis. "Jika kamu mengaku sekarang dengan jujur, kamu masih bisa menganggap dirimu menyerah. Jika kamu menyerah dalam kapasitasmu, masih ada ruang untuk bermanuver dalam masalah ini," kata Louis. "Saya tidak melakukan kejahatan, jadi mengapa menyerah?" Stephen bertanya. "Berhentilah berpura-pura, Stephen, izinkan saya memberitahu Anda secara langsung. Kami curiga Anda terkait dengan puluhan pembunuhan berantai di negara korup dalam beberapa hari terakhir. Jika Anda tidak mengambil inisiatif untuk mengakuinya, maka jangan tutup telepon dan kami tidak akan memberikannya kepadamu." "Aku kehilangan muka," kata Louis dengan wajah gelap. Stephen tersenyum dan mengangkat kakinya. "Tuan Presiden, saya juga telah mendengar tentang kasus pembunuhan berantai baru-baru ini. Kasus-kasus ini sangat mengejutkan. Saya bersimpati dengan para korban, tetapi saya mendengar bahwa orang-orang ini telah menghina kekasih dan anak-anak saya di internet, jadi saya pikir mereka pantas menerimanya." "Lebih dari kematian," kata Stephen sambil tersenyum. "Stephen, jangan ubah topik pembicaraan dengan saya. Jangan mengira saya tidak tahu bahwa Anda datang ke negara busuk kami beberapa hari yang lalu, dan setelah Anda datang ke negara busuk, banyak orang terbunuh secara berurutan. Setiap orang yang terbunuh seperti yang Anda katakan, dialah yang menghina Duke Natalie dan anak-anaknya. Kami punya alasan untuk curiga bahwa Andalah yang menciptakan lusinan tragedi ini, karena Anda memiliki motivasi dan kemampuan terbesar. Jika Anda benar-benar berniat untuk bertarung sampai akhir, maka kami akan bermain denganmu sampai akhir, tetapi pada saat itu, tidak akan ada ruang untuk bermanuver dalam masalah ini. Kamu harus berpikir dengan hati-hati," kata Louis sambil menatap Stephen. Stephen mengangkat bahunya dan berkata, "Tuan Kepala, saya memiliki kemampuan dan motivasi. Bisakah Anda memastikan bahwa saya membunuh orang itu? Apakah Anda memiliki bukti langsung? Saya telah berada di sungai dan danau selama lebih dari 20 tahun. Apa jenis gejolak yang belum pernah saya lihat sebelumnya? Sama seperti Anda menakut-nakuti orang, apakah menurut Anda dia berguna bagi saya? Apakah Anda, 3 hari yang lalu, datang ke negara kami pada tanggal 21 Mei?
Tanya Louis. Ya. Stephen mengangguk. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Louis. Saya di sini untuk melihat putra saya. Putra saya baru saja lahir, jadi saya tidak sabar untuk melihatnya, kata Stephen sambil tersenyum. Oke, kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, karena Anda datang ke negara korup pada tanggal 21, mengapa Anda muncul di rumah duke hari ini? Apa yang telah Anda lakukan selama 3 hari terakhir? Tanya Louis. Apa yang saya lakukan? Saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya tinggal di hotel, kata Stephen. Mengapa kamu tinggal di hotel? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak sabar untuk melihat putramu? Biasanya, kamu tidak boleh langsung datang ke rumah duke. Tanya Louis. Bukan urusanmu. Aku di sini, dan tiba-tiba aku tidak ingin melihat anakku lagi, oke? Stephen berkata sambil tersenyum. Berhentilah mencoba berdalih, karena kamu tidak mau mengakuinya. Biarkan aku memberitahumu mengapa kamu datang ke rumah duke hari ini, karena dalam 3 hari terakhir, kamu telah memburu dan membunuh orang-orang yang menghina orang di internet. Itu duke dan anak-anaknya, itu sebabnya kamu tidak datang ke rumah duke. Kata Louis. Stephen tersenyum sedikit dan berkata, Tuan Kepala, saya sebenarnya cukup penasaran tentang bagaimana Anda menjadi kepala polisi. Apakah Anda membayarnya? Apa katamu? Louis memelototi Stephen. Bab 2172. Sejak saya datang ke negara busuk hingga hari ini, 31 orang telah terbunuh di seluruh negara busuk. 31 orang ini semuanya dibunuh dengan metode yang sama, bukan? Stephen bertanya sambil tersenyum. Sepertinya kamu tahu banyak tentang pembunuhan berantai, kata Louis dengan mata menyipit. 31 orang ini tersebar di seluruh wilayah kerajaan reruntuhan, dan yang terjauh berjarak lebih dari 500 km dari lokasi kita saat ini, kata Stephen. Lalu apa? Apa yang ingin kamu katakan? Lebih dari 500 km tidak jauh, dan akan memakan waktu lebih dari 1 jam dengan pesawat, kata Louis. Dengarkan aku dulu. Stephen tersenyum dan berkata, sebenarnya, pembunuhan berantai tidak hanya terjadi di wilayah negara Ruan, tetapi pembunuhan berantai juga terjadi di negara parfum sebelah, dan bahkan beberapa negara yang lebih jauh. Total 63 orang terbunuh dalam 3 hari ini, termasuk Blair, orang kaya di Parfum Country. Tuan Chief, apakah Anda tahu di mana Blair dibunuh? Hari ini saya mengetahui berita tentang pembunuhan Blair, dan cerita spesifik di dalamnya masih belum jelas. Blair terbunuh di manor di pegunungan Alpen, dan tempat itu berjarak lebih dari 1.600 km dari kita dalam garis lurus, kata Stephen. Murid Louis sedikit menyusut. Lalu, apakah kamu tahu kapan Blair dibunuh? Stephen terus bertanya. Louis diam dan tidak berbicara. Apakah kamu tidak tahu? Kalau begitu biarkan aku memberitahumu, dia dibunuh lebih dari 3 jam yang lalu, dan cara kematiannya sama dengan begitu banyak pembunuhan berantai. Pukul dan bunuh. Pembunuhan dapat ditentukan dilakukan oleh satu orang, dan orang ini menempuh jarak ribuan kilometer dalam 3 hari. Melakukan perjalanan ribuan kilometer dalam 3 hari dan membunuh 63 orang itu di berbagai tempat di Eropa. Stephen bertanya sambil tersenyum. Kamu bisa menggunakan pesawat, kata Louis. Pesawat terbang, itu akan lebih baik. Anda dapat meminta angkatan udara negara busuk, negara parfum dan negara lain untuk melihat apakah ada UFO yang terlihat di wilayah udara mereka baru-baru ini, kata Stephen. Ini. Wajah Louis sedikit kaku, dia menggertakkan giginya dan berkata, karena kamu bukan pembunuhnya, mengapa kamu mengetahui hal-hal ini dengan sangat jelas? Kamu tidak hanya tahu bahwa 63 orang terbunuh, Anda bahkan tahu di mana mereka dibunuh. Kita semua tahu bahwa meskipun Anda bukan pembunuhnya, begitu banyak pembunuhan yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari Anda. Saya tidak hanya tahu di mana 63 dari mereka dibunuh, saya juga tahu apa yang mereka kata, tapi apa artinya ini? Itu hanya bisa berarti bahwa saluran informasi saya jauh lebih baik.
daripada milik Anda, atau bahkan negara Anda yang korup, itu saja. Stephen tertawa. Stephen, meskipun apa yang Anda katakan sangat masuk akal, berdasarkan pengalaman saya selama 30 tahun di kepolisian, Anda pasti bertanggung jawab atas pembunuhan ini. Apakah Anda tidak merasa bersalah sama sekali? Hidup diakhiri oleh Anda. Louis menggerutu giginya. Mendengar apa yang dikatakan Louis, Stephen terdiam sesaat dan kemudian berkata, apakah kamu tahu bahwa Natalie baru saja melahirkan? Petik 2. Aku tahu. Lalu, Louis bertanya. Dia baru saja menjadi seorang ibu, dan anak saya baru saja datang ke dunia ini, dan mereka berada pada kondisi paling rentan, dan pada saat-saat seperti ini, orang-orang itu mengangkat keyboard mereka dan melakukan yang terbaik untuk dua orang yang rentan ini. Penghinaan keji, kutukan, bagaimana jika wanita saya depresi setelah melahirkan, dan bahkan tidak bisa memikirkannya? Bagaimana jika anak saya hidup dalam hinaan orang lain sepanjang hidupnya dan menjadi orang yang tidak berguna? Mengetik keyboard itu sangat mudah satu hal, tetapi ini tidak berarti bahwa Anda dapat menggunakan keyboard sebagai senjata untuk menyakiti orang. Siapapun yang menyakiti orang akan selalu menyakiti mereka. Stephen berkata dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Louis kehilangan kata-kata. Ngomong-ngomong, Tuan Kepala, untuk menunjukkan ketidakbersalahan saya telah menyiapkan satu hal lagi, kata Stephen, mengeluarkan USB flash drive dari sakunya dan menyerahkannya kepada Louis. Apa ini? Tanya Louis. Ini adalah pemantauan kamar tempat saya tinggal selama 3 hari terakhir. Meskipun saya tidak memantau 24 jam sehari, saya masih bisa dilihat dari waktu ke waktu, kata Stephen. Sambil mengerutkan kening, Louis mengambil flash drive USB Stephen, lalu meminta bawahannya untuk membawa laptop. Ketika Louis mengklik video di USB flash drive, dia diam. Video dipercepat berkali-kali, dan Stephen muncul di video dari waktu ke waktu. Kamu juga bisa pergi ke bandara, pengawasan berkecepatan tinggi, selama kamu bisa melihatku di tempat-tempat ini, maka orang-orang itu akan dianggap sebagai pembunuhanku, kata Stephen. Louis menarik napas dalam-dalam dan menutup komputer. Semua jenis bukti menunjukkan bahwa Stephen tidak punya waktu untuk melakukan kejahatan tersebut. Dengan kata lain, Stephen bukanlah pembunuhnya. Tapi bagaimana jika dia bukan pembunuhnya? Jadi siapa pembunuhnya? Tuan Kepala, tolong bantu saya untuk menyebarkan berita ke dunia luar nanti. Jika ada yang berani terus menghina wanita dan anak saya, maka 63 tidak akan berhenti di 63. Stephen dikatakan. Mendengar ini, wajah Louis berubah drastis. Bab 2173. Tepat sebelum Stephen mengucapkan kata-kata terakhir ini, Louis pernah berpikir bahwa Stephen bukanlah pembunuhnya. Pada akhirnya, Stephen mengatakan hal seperti ini. Kata-kata ini hanya membuktikan satu hal, yaitu Stephen pasti pembunuhnya. Melihat senyum puas di wajah Stephen, Louis berharap dia bisa memotret wajah ini. Namun, setelah memikirkannya, Louis akhirnya menyerah pada idenya, karena dia tahu begitu dia bergerak, dia dan anak buahnya tidak akan bisa pergi dari sini. Dan poin terpenting adalah meskipun Stephen mengatakan kalimat seperti itu, Stephen masih tidak punya cukup waktu untuk melakukan kejahatan. Siapa yang bisa membunuh 63 orang melintasi ribuan kilometer melintasi peta Eropa dalam 3 hari? Anda dapat mengatakan bahwa dia sedang terbang, tetapi mereka juga memberikan pemantauan di kamar hotel. Pemantauan tidak terus-menerus, tetapi waktu yang terfragmentasi cukup untuk membuktikan bahwa Stephen tidak memiliki cara untuk pergi ke begitu banyak tempat untuk membunuh begitu banyak orang. Kecuali Stephen bisa terbang sendiri, dan itu adalah jenis yang terbang sangat cepat. Apakah ini mungkin? Ini tidak mungkin. Tuan Lin, meskipun saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk membunuh orang-orang itu, yang dapat saya katakan adalah bahwa kami tidak akan pernah menyerah dalam pengejaran Anda. Selain itu, kami tidak menyambut Anda untuk tinggal di negara busuk.
Saya akan mengajukan permohonan pengusiran kepada otoritas yang lebih tinggi untuk mengusir Anda dari tanah negara kami yang korup, kata Louis dengan wajah cemberut. Ini adalah kebebasanmu. Stephen mengangkat bahu. Pergi, perintah Louis, lalu pergi dengan anak buahnya. Stephen duduk di ruang tamu dan menuangkan secangkir teh hitam untuk dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Pangeran Wesley dan Natalie kembali ke ruang tamu bersama. Wesley duduk berhadapan dengan Stephen dan menatap Stephen. Yang mulia, apakah ada sesuatu di wajah saya? Stephen bertanya sambil tersenyum. Aku tidak pernah menyangka kamu akan punya bayi dengan Natalie, kata Wesley. Stephen mengangkat bahu dan berkata, ada banyak hal yang tak terbayangkan di dunia ini. Petik 2. Ya, saya tidak mengerti bagaimana Anda membunuh orang-orang yang tersebar di seluruh Eropa dalam 3 hari, jadi, saya mengetahuinya ketika saya datang ke sini. Ketua polisi tidak ada hubungannya dengan Anda, kata Pangeran Wesley. Yang mulia benar-benar bijaksana. Stephen tertawa. Stephen, kamu harus tahu bahwa Adipati Bohemia adalah yang kedua setelah Ratu, gelar bangsawan pangeran. Natalie melahirkan seorang anak untukmu. Kamu harus bertanggung jawab atas masalah ini. Memberi Adipati Bohemia juga merupakan penjelasan kepada keluarga kerajaan, kata Pangeran Wesley. Stephen mengangkat alisnya. Pangeran Wesley berperan sebagai keluarga ibunya. Yang mulia, Tuan Lin dan saya akan menangani masalah ini sendiri, kata Natalie. Ini bukan hanya tentang kamu lagi. Jika Stephen adalah orang biasa, maka masalah ini mudah ditangani. Lebih dari 200 tahun yang lalu, kami juga memiliki seorang pangeran yang menikah dengan orang biasa, tetapi Stephen bukanlah seorang orang biasa. Orang-orang, dia adalah anggota resmi Kerajaan Naga, dan bahkan Raja Suci. Kombinasi kalian berdua bukan lagi kombinasi sederhana. Apapun alasannya, Stephen harus memiliki akun untuk kamu. Jika tidak, keluarga kerajaan kita akan kehilangan muka, dan itu juga akan mempengaruhi hubungan antara Longguo dan kelas atas Fuguo. Aku datang ke sini kali ini terutama untuk membicarakan masalah ini, kata Pangeran Wesley dengan serius. Penjelasan seperti apa yang mulia ingin saya berikan? Stephen bertanya. Kamu menikah dengan Natalie. Begitu kalian berdua menikah, itu akan menjadi aliansi yang kuat, dan pada saat yang sama, akan ada terobosan dalam hubungan antara Kerajaan Naga dan Kerajaan Rotten kita, dan itu akan semakin memperkuat hubungan itu antara kedua negara. Pertukaran akan membangun jembatan persahabatan antara kedua negara, kata Pangeran Wesley. Tidak. Natalie menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Petik 2. Natalie, ini bukan urusanmu sendiri. Pangeran Wesley mengerutkan kening. Kurasa itu hanya urusanku, kata Natalie dengan keras kepala. Kamu adalah Adipati Bohemia, mewakili wajah keluarga kerajaan. Kamu belum menikah tapi punya anak tanpa alasan. Ini akan membuat kami para bangsawan menjadi objek ejekan, kata Pangeran Wesley bersemangat. Yang mulia sering memiliki anak dengan orang biasa di luar selama ini. Kenapa aku menjadi bahan ejekan? Tanya Natalie ringan. Pangeran Wesley membeku dan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan tentang Natalie? Petik 2. Yang mulia, silakan kembali dan beritahu Yang Mulia Ratu bahwa saya tidak akan menikahi Stephen. Saya tidak ingin kita berdua menjadi tawar-menawar politik keripik. Saya akan membesarkan anak saya dan menjadikannya Adipati Bohemia yang memenuhi syarat di masa depan. Tolong jangan khawatir, kata Natalie. Natalie, kamu. Hei, Stephen, beritahu pendapatmu. Bagaimanapun juga, terserah pria itu untuk memutuskan. Pangeran Wesley mengedipkan mata pada Stephen saat dia berbicara. Menurut pendapatnya, Stephen adalah orang yang cerdas, seorang pria, dan seorang pengusaha, harus bisa memahami keuntungan menikah dengan Natalie. Saya mendengarkan Natalie, kata Stephen. Baginya, tidak realistis menikahi Natalie. Lagi pula, ada 2 wanita dalam keluarga.
Sekarang Natalie harus memahami hal ini, jadi dia yang memimpin dalam membuat pernyataan yang kuat, dan ini juga banyak mengurangi tekanannya. Bab 2174. Inilah perbedaan antara pria dan wanita. Jika seorang pria memiliki perut yang besar dan mengatakan dia tidak akan menikah, dia akan menjadi bajingan. Jika seorang wanita memiliki perut yang besar, jika dia mengatakan tidak akan menikah, dia akan mandiri dan mandiri. Melihat mereka berdua tidak bisa dibujuk, Pangeran Wesley harus pergi dengan marah. Sebelum pergi, Pangeran Wesley sengaja menarik Stephen ke samping. Aku tidak tahu apakah Blair dibunuh olehmu. Saat ini, sebaiknya kamu segera meninggalkan Eropa, kata Pangeran Wesley. Mengapa kamu mengatakan itu? Stephen bertanya. Blair adalah pengusaha besar di negara parfum, dan bahkan pernah menjadi orang terkaya di negara parfum. Jika dia meninggal, negara parfum pasti tidak akan melepaskannya. Dan Anda adalah tersangka terbesar. Jika tidak, jangan pergi, mereka mungkin menyerangmu, kata Wesley sang pangeran. Kalau begitu biarkan mereka melakukannya. Stephen tersenyum. Anda mungkin tidak tahu bahwa negara parfum adalah negara yang bekerja sama paling dekat dengan pohon kehidupan di Eropa. Mereka memiliki banyak proyek rahasia dengan pohon kehidupan, dan salah satunya adalah proyek Raja Tentara Super. Menurut informasi kami, proyek ini mereka telah membudidayakan beberapa petarung yang kuat dengan kekuatan bertarung yang menakutkan. Orang-orang ini adalah resmi kerajaan parfum, jauh lebih kuat daripada yang disebut pusat kekuatan aliansi UKC. Jika mereka menyerang bersama, bahkan mungkin Anda akan menemui jalan buntu, kata Pangeran Wesley. Mendengar kata-kata Wesley, Stephen menatap Pangeran Wesley dengan heran. Dia memiliki persahabatan dengan Pangeran Wesley, tetapi persahabatan itu tidak terlalu dalam, yaitu pada tingkat teman biasa. Akibatnya dia tidak menyangka bahwa Wesley akan membocorkan informasi penting kepadanya sekarang, yang sangat mengejutkannya. Aku tidak ingin melihat anak yang begitu imut kehilangan ayahnya tidak lama setelah dia lahir. Pangeran Wesley sepertinya tahu apa yang dipikirkan Stephen, dan dia berinisiatif untuk menjelaskan. Terima kasih, Yang Mulia, saya berutang budi padamu, kata Stephen. Meskipun dia tidak takut dengan apa yang disebut Raja Prajurit Super, bantuan ini masih harus diperhitungkan di kepala Pangeran Wesley. Pangeran Wesley mengangguk. Dia sebenarnya ingin menjual bantuan kepada Stephen. Karena hubungan antara Natalie dan Blair, hubungan antara negara parfum dan negara rusak tidak terlalu baik. Rahasianya ditukar dengan bantuan dari Stephen, itu pasti diperoleh dengan darah. Adapun kata-kata bahwa seorang anak tidak dapat hidup tanpa ayah, itu hanya berbicara. Wesley tahu bahwa Stephen tidak akan mempercayainya, tetapi selalu perlu ada alasan yang muluk-muluk. Tidak lama kemudian, Pangeran Wesley pergi. Stephen dan Natalie kembali ke kamar. Stephen hanya memberitahu Natalie apa yang dia katakan kepada Louis sebelumnya. Jadi, bagaimana caramu melakukannya? Tanya Natalie. Apakah Anda bersedia mendengar rahasia terbesar saya? Stephen bertanya. Jika Anda mau, kata Natalie. Stephen tersenyum, berjalan ke arah Natalie, dan merangkul pinggang Natalie. Natalie sedikit bingung, bertanya-tanya mengapa Stephen melakukan ini. Lilitkan tanganmu di leherku, kata Stephen. Natalie ragu sejenak, dan merangkul leher Stephen. Saat berikutnya, Natalie menyadari bahwa kakinya terangkat dari tanah. Dia dan Stephen baru saja melayang dari tanah. Natalie menatap tanah di bawah dengan ngeri. Saat ini, dia berada sekitar setengah meter dari tanah. Apa yang terjadi di sini? Natalie bertanya dengan tidak percaya. Aku bisa terbang, kata Stephen. Bagaimana kamu melakukannya? Apakah itu ajaib? Tanya Natalie. Tentu saja tidak. Stephen tersenyum, lalu berbalik dan terbang menuju jendela. Natalie dengan cepat memeluk leher Stephen. Saat berikutnya, Stephen dan Natalie terbang keluar jendela. Kamar Natalie ada di lantai 4, jadi ketika Natalie melihat setetes lebih dari 10 meter di bawahnya,
dia memeluk erat Stephen dengan ngeri. Apakah kamu takut ketinggian? Stephen bertanya. Ya, aku tidak takut ketinggian. Natalie menggelengkan kepalanya. Kalau begitu ayo pergi, kata Stephen. Dengan pikiran, dia terbang ke langit dengan cepat. Natalie hanya merasakan embusan angin bertiup melewati telinganya, dan tangannya sudah lemah saat ini, tapi untungnya Stephen memeluknya erat-erat agar dia tidak jatuh dari tubuh Stephen. Setelah beberapa detik, Stephen berhenti. Lihat ke bawah, kata Stephen. Natalie menundukkan kepalanya dengan gugup. Di bawah kaki adalah ibu kota negara busuk. Di mata Natalie, kota besar itu hanya sebesar taman bermain. Apakah kamu dewa? Natalie menatap Stephen dengan bingung. Mungkin. Stephen mengangkat bahu, lalu tiba-tiba berakselerasi dan terbang ke depan. Bab 2175. 10 menit kemudian, Stephen dan Natalie kembali ke kamar. Rambut Natalie acak-acakan, tertiup angin. Hanya dalam 10 menit, Natalie terbang dari rumahnya ke kota berikutnya, lalu terbang kembali dari kota berikutnya. Untuk pertama kalinya, Natalie merasakan apa artinya menjadi cepat. Setelah mendarat, Natalie langsung duduk di ranjang. Kakinya sangat lemah sehingga dia tidak bisa berdiri sama sekali. Itulah mengapa saya bisa menempuh ribuan kilometer dalam 3 hari, kata Stephen. Saya selalu berpikir bahwa kekuatan Anda berada di luar jangkauan manusia normal. Meskipun saya memiliki banyak harapan untuk Anda, saya tidak pernah berpikir bahwa saya masih meremehkan Anda. Saya tidak pernah berpikir bahwa manusia dapat melakukannya tanpa bantuan dari alat apa saja. Terbang di langit, kata Natalie dengan serius. Tegasnya, aku juga meminjam kemampuan kerangka dewa. Stephen berpikir pada dirinya sendiri, tetapi berkata, aku memiliki beberapa petualangan di medan perang asing, jadi aku menguasai kemampuan untuk terbang. Itu dia. Natalie tiba menyadari bahwa semua orang tahu keajaiban medan perang asing, jadi kemampuan Stephen untuk terbang ke sana juga bisa dijelaskan. Kurasa aku akan kembali ke negeri naga pada malam hari, kata Stephen. Natalie sedikit terkejut, rasa kehilangan menyebar di hatinya. Untuk sesaat, dia ingin Stephen tetap tinggal, tetapi ketika dorongan ini berkumpul di tenggorokannya, kata-kata yang diucapkannya menjadi sangat sederhana. Oh, ya, Natalie mengangguk. Saya memikirkan nama yang bagus untuk anak itu, kata Stephen. Sudahkah kamu mengetahuinya? Natalie menatap Stephen dengan curiga. Yah, itu disebut Lynn Portman, kata Stephen. Lynn Portman. Natalie membaca nama itu dalam hati, dan menemukan bahwa nama itu terdengar bagus. Dalam aturan timur, nama belakang didahulukan, jadi Lynn Portman dapat dipahami sebagai Lynn, tetapi dalam aturan barat, nama belakang didahulukan, jadi dalam kasus Anda, nama belakangnya tetap Portman. Stephen menjelaskan. Mata Natalie sedikit berbinar, dan tanpa sadar dia berkata, idemu sangat bagus. Petik 2. Jika dia tetap tinggal di Eropa, maka namanya adalah Lynn, yang merupakan nama belakangku, dan itu adalah hal terpenting bagiku. Saya dapat menerimanya, jika Anda bersedia membiarkannya pergi ke Longguo di masa depan, maka dia akan dipanggil Portman, yang merupakan nama keluarga Anda dan mewakili Anda, kata Stephen. Aku bisa menerimanya. Natalie mengangguk. Kalau begitu sudah beres. Namanya Lynn Portman, dan namanya Ansun, kata Stephen. Apa maksudnya? Tanya Natalie curiga. Itu hanya nama panggilan orang Longguo. Tidak relevan, dan tidak dicatat dalam pendaftaran rumah tangga. Itu hanya kebiasaan kami. Anda tidak perlu khawatir tentang itu, kata Stephen dengan serius. Oh, Natalie mengangguk. Dia tidak tahu banyak tentang budaya kerajaan naga, jadi dia tidak ragu. Stephen berjalan ke arah anak itu dan menggendongnya. Mulai sekarang, kamu akan menjadi Lynn Ansun. Stephen bergumam pada dirinya sendiri. Mulai sekarang, kamu adalah Lynn Portman, kata Natalie. Seolah mendengar sesuatu, anak itu perlahan membuka matanya.
Mata biru sama menawannya dengan safir. Malam tiba. Stephen pergi setelah makan sederhana di rumah Natalie. Baginya, jelas merupakan hal yang sangat penting bagi keluarga Lin bahwa keturunan keluarga Lin menyebarkan cabang dan pergi ke luar negeri, dan itu juga merupakan hal yang luar biasa baginya. Tentu saja, sejak Stephen naik pesawat untuk kembali ke China, ujian sebenarnya dari masalah ini akan datang secara resmi. Karena sudah mengakui di media bahwa anak Natalie adalah anaknya sendiri, Stephen harus disambut dengan badai dahsyat dan bombardir membabi buta dari Gu Feiyan dan Yao Jing setelah kembali ke rumah. Stephen seperti anak kecil yang melakukan kesalahan dan berjalan pulang. Ini seperti orang tua yang menunggu di rumah untuk kembali dari pertemuan orang tua guru. Suasana hati yang gelisah seperti itu sudah lama tidak muncul di Stephen. Ponsel Stephen sangat sunyi. Sejak dia mengumumkan bahwa dia dan Natalie punya bayi beberapa hari yang lalu, Gu Feiyan dan Yao Jing tidak pernah mengiriminya pesan. Bab 2176. Setelah sekian lama, pesawat mendarat dengan mulus di bandara ibu kota Kekaisaran. Stephen turun dari pesawat. Ini sudah akhir Mei, dan masuk akal bahwa musim panas di ibu kota Kekaisaran akan datang, tetapi Stephen masih merasakan sedikit kesejukan ketika dia turun dari pesawat. Stephen menciutkan lehernya, lalu dengan cepat berjalan turun tangga. Patriark berdiri di samping mobil, Lin Wei dan Stephen mengangguk. Bagaimana situasi di rumah sekarang? Stephen bertanya dengan wajah serius. Setelah makan siang, kedua nyonya membawa tuan muda tertua dan nona kedua berbelanja bersama. Mereka saat ini berada di Wanda Mall, dan orang-orang kita selalu berada di sisi mereka, kata Lin Wei. Pergi saja berbelanja. Bagaimana perasaanmu? Stephen bertanya. Menurut berita dari depan, kedua gundik itu sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik, berbicara dan tertawa di sepanjang jalan, dan membeli banyak barang, termasuk pakaian musim panasmu, Tuan. Mungkin kamu terlalu banyak berpikir. Yah, aku pikir kedua gundik itu sangat berpikiran terbuka, kata Lin Wei. Apakah kamu membelikanku gaun musim panas? Stephen bertanya dengan sungguh-sungguh. Ya, dipilih khusus untukmu. Lin Wei mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu selesai, kata Stephen. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa kamu sudah selesai? Lin Wei bertanya dengan curiga. Semakin tenang dan normal permukaan bersembunyi, badai mungkin semakin menakutkan. Mereka tahu tentang urusanku. Jika mereka membuat keributan besar denganku, maka aku masih memiliki sedikit masalah. Pada akhirnya, mereka seperti tidak ada. Ini hanya bisa menjelaskan satu hal. Mereka menyeduh, menekan, dan menunggu waktu untuk melampiaskan semua emosi mereka. Stephen berkata dengan serius. Apa yang harus kita lakukan? Lin Wei bertanya dengan gugup. Untuk rencana saat ini, saya hanya bisa menggunakan kelembutan untuk menyerang. Saya telah menyiapkan beberapa hadiah, dan semuanya ada di pesawat, dan saya telah mengatur seseorang untuk menjatuhkannya. Selain itu, saya punya rencana lain. Stephen memanggil Lin Wei kepadanya, dan berkata dengan suara rendah, membisikkan beberapa patah kata. Patriark, kebijaksanaanmu benar-benar mengagumiku. Kekagumanku padamu seperti... Lin Wei Gang berencana untuk menyanjung Stephen, tetapi Stephen memelototinya, dan kemudian masuk ke mobilnya sendiri. Lin Wei bergegas ke kursi pengemudi dan membawa Stephen menjauh dari bandara. Tidak lama kemudian, mobil Stephen tiba di tempat parkir bawah tanah Wanda Plaza. Stephen keluar dari mobil, dan kemudian beberapa bawahannya membawa hadiah yang dia beli dari kerajaan busuk. Stephen mengambil hadiah ini dan berkata kepada Lin Wei, kalian tunggu di sini, aku akan naik sebentar. Petik 2. Ya, Lin Wei mengangguk berulang kali. Setelah itu, Stephen berjalan ke lift di sebelahnya, dan naik lift ke lantai 3 Wanda Plaza. Yao Jing dan Gu Feiyan berada di pemain bayi besar di lantai 3 Wanda Plaza, sementara Lin Ankang dan Lin Anxi sedang duduk di kolam bermain dengan mainan.
Keduanya mengobrol santai, para ibu dan ayah yang lewat selalu tanpa sadar memusatkan perhatian pada kedua orang ini. Alasannya adalah temperamen dan penampilan kedua orang ini terlalu baik. Pada saat ini, Stephen, yang mengenakan kacamata hitam, diam-diam masuk ke pemain bayi besar itu. Dia melihat sekeliling dan melihat sekilas Yao Jing dan Gu Feiyan di sudut. Setelah itu, Stephen memutar tasnya dan berjalan lurus di antara kedua wanita itu. Aku kembali, kata Stephen sambil tersenyum. Gu Feiyan dan Yao Jing masih tertawa dan mengobrol, mereka bahkan tidak. Senyum Stephen sedikit membeku, tetapi dia langsung tertawa lagi. Dia mengambil kursi dari samping dan duduk di sebelah kedua wanita itu, dan berkata, aku belum melihatmu selama beberapa hari, apakah kamu merindukanku? Kedua wanita itu masih mengobrol, dan mereka masih belum lihat Stephen. Tidak jauh dari sana, seorang pria berkata kepada istrinya, pria berkacamata hitam itu benar-benar tidak tahu malu, dia bahkan menggoda dua ibu yang berharga. Benar, terlalu tidak tahu malu. Istri pria itu mengangguk setuju. Haruskah saya pergi dan membantu mereka? Lagi pula, tidak baik melakukan ini di depan umum, kata pria itu. Menantu perempuannya melirik suaminya dan berkata, mengapa kamu ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan kecantikan? Dia melirik Stephen. Hei, kesempatan yang bagus untuk berhubungan dekat dengan wanita cantik. Pria itu sangat menyesal. Penyesalan semacam ini juga muncul pada beberapa pria lain. Semua orang ingin menjadi pahlawan bagi wanita cantik, namun kenyataannya sangat kejam. Banyak orang hanya memiliki hati yang bergejolak, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk menempatkan itu ke dalam praktek. Stephen merasa bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan untuk sebagian besar, tetapi jika menyangkut wanita, dia merasa bahwa dia tidak jauh berbeda dengan pria biasa. Itu semua adalah kekacauan batin, yang sebenarnya sulit untuk dihadapi. Setelah diabaikan satu demi satu, Stephen dengan tegas mengalihkan targetnya. Ankang, Ansi, ayo, peluk ayah, kata Stephen sambil mengulurkan tangan untuk memeluk Lin Ankang dan Lin Ansi yang sedang bermain di kolam. Kedua anak itu sedang bersenang-senang ketika mereka tiba-tiba melihat seorang pria berkacamata hitam mengulurkan tangan untuk memeluk mereka. Keduanya ketakutan. Mereka tidak mengenali pria berkacamata hitam di depan mereka sebagai ayah mereka, jadi Lin Ansi melontarkan kata wow mulai menangis, sementara Lin Ankang berlari ke arah Yao Jing dengan pantat bengkok. Apa yang kamu lakukan? Gu Feiyan berkata dengan tidak puas, dan memeluk Lin Ansi. Ada yang salah denganmu. Yao Jing juga berteriak. Dua kalimat ini benar-benar menyulut kegelisahan hati para pria di sekitarnya. Satu persatu, Bao-Bao berdiri dari bangku kecil, dan bergegas ke sisi Stephen tanpa mempedulikan istri dan anak-anaknya. Apa yang kamu lakukan, kerumunan? Apa-apaan, jangan bergerak, tanda seru petik 2. Brengsek, kamu masih menyentuh anak itu. Kerumunan dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Stephen menatap Gu Feiyan dan Yao Jing, merasa pahit di hatinya. Bab 2177. Jelas bahwa kedua wanita itu marah. Mereka bahkan tidak ingin melihat Stephen lagi, yang juga membuat trik pemberian hadiah Stephen menjadi tidak efektif. Tentu saja, Stephen sebenarnya tidak mengira trik ini akan berpengaruh. Kedua wanita itu belum pernah melihat sesuatu yang baik sebelumnya, jadi bagaimana mungkin mereka tidak marah karena beberapa hadiah? Memberi hadiah tidak lebih dari mengungkapkan sikap yang benar. Melihat kerumunan kemarahan yang benar di sekitarnya, Stephen menghela nafas, tersenyum dan berkata, maaf, semuanya, kami adalah keluarga, dan kami bermain-main. Sebuah keluarga. Orang-orang di sekitar yang datang untuk menyelamatkan kecantikan itu tercengang. Pria celaka ini dan kedua wanita itu sebenarnya adalah sebuah keluarga. Bagaimana mereka menjadi sebuah keluarga? Apakah itu suami dan istri, kakak dan adik, atau ayah dan anak perempuan? Cantik, apakah kamu keluarga? Seseorang bertanya pada Gu Feiyan. Tidak. Gu Feiyan menggelengkan kepalanya.
Kamu manusia celaka, kamu masih berani mengucapkan kata-kata liar saat ini, percaya atau tidak, kami akan mengirimmu ke kantor polisi. Seseorang langsung berteriak kegirangan. Ankang, Ansi, ayo, peluk ayah. Teriak Stephen kepada Lin Ankang dan Lin Ansi. Lin Ankang mendengar kata-kata Stephen dengan sangat akrab, dan setelah dengan cermat melihat garis besar Stephen, dia tiba-tiba menemukan bahwa ini memang ayahnya. Lin Ankang tiba-tiba menjadi bersemangat, dan membuka tangannya ke Stephen dan berteriak dengan kekanak-kanakan, "Ayah, ayah." Petik 2. Hei, Stephen sangat gembira dan memeluk Lin Ankang. Yao Jing tidak menghentikannya saat ini, lagi pula, Lin Ankang sudah menelepon ayahnya. Melihat Stephen memeluk Lin Ankang, semua orang menyadari bahwa pria ini adalah suami dari wanita yang terlihat seperti presiden wanita. Tidak heran dia mengatakan mereka adalah keluarga. Tapi meski kalian berdua adalah keluarga, kalian tidak bisa main mata dengan wanita lain, kan? Saat semua orang hendak mengatakan sesuatu, mereka melihat Stephen menjangkau anak di pelukan wanita lain. "Ansi, kemarilah dan peluk ayah," kata Stephen. Lin Ansi terisak, dan setelah mendengar suara lembut Stephen, dia juga menyadari bahwa ini adalah ayahnya, jadi dia tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangannya ke Stephen dengan mata berkaca-kaca. Stephen juga memeluk Lin Ansi. Ini, orang-orang di sekitar yang datang untuk menyelamatkan kecantikan itu tercengang. Bagaimana ini terjadi? Mungkinkah kedua anak ini termasuk wanita cantik yang mirip presiden? Keindahan lain dengan mata indah sebenarnya hanya di sini untuk bermain bersama. Atau bibi anak atau sesuatu. Tepat ketika semua orang berpikir demikian, Stephen berbicara. "Semuanya, saya benar-benar minta maaf karena membuat semua orang salah paham. Saya bukan orang jahat. Keduanya adalah anak saya, dan mereka juga ibu mereka. Tolong putus," kata Stephen kepada orang-orang di sekitarnya dengan nada meminta maaf. Kata-kata Stephen mengubah ekspresi semua orang. Kedua anak ini milik pria ini. Kedua wanita cantik itu adalah ibu dari dua anak ini. Bukankah itu berarti kedua wanita cantik ini milik pria malang berkacamata itu? Beberapa detik berlalu, dan semua pria tidak mundur, mereka semua menatap Stephen dengan mata membunuh. Kali ini mereka tidak ingin menyelamatkan si cantik, tapi membunuh iblis. Sial, jika seorang pria mendominasi dua wanita cantik, bukankah itu iblis dari semua iblis? Ini sangat membuat iri. Tidak, ini sangat menjengkelkan. Dalam masyarakat ini, ada lebih banyak wanita daripada pria, jadi jika Anda menempati dua, apakah tidak apa-apa? Jika bukan karena istri dari orang-orang ini yang maju untuk menyeret orang-orang mereka satu demi satu saat ini, diperkirakan orang-orang ini benar-benar akan membuat Stephen merasakan kemarahan mereka. Setelah melalui lelucon seperti itu, Yao Jing dan Gu Feiyan tidak tega tinggal di sini lebih lama lagi. Keduanya berjalan bergandengan tangan, sementara Stephen mengikuti di belakang mereka dengan satu tangan di lengan mereka. Pada saat yang sama, Stephen masih memiliki beberapa tas yang terpelintir di tangannya, terlihat sangat menyedihkan. Stephen hanya mengikuti Gu Feiyan dan Yao Jing, pergi ke Gom bersama mereka, lalu pergi ke supermarket Yonghui. Setelah berkeliling seperti ini selama kurang lebih 1 jam, kedua wanita itu berjalan menuju pintu keluar Wanda. "Saya meminta Lin Wei dan yang lainnya untuk menunggu di bawah. Saat kita pulang, kita akan langsung pergi ke tempat parkir bawah tanah," kata Stephen. "Kami tidak akan pulang," kata Yao Jing datar. "Kita akan mabuk." Gu Feiyan mengikuti. "Mengapa kamu mabuk?" Stephen bertanya. "Jika suatu hari aku melahirkan anak yang bukan milikmu, apakah kamu akan mabuk?" tanya Yao Jing. Wajah Stephen sedikit membeku. Bab 2178. Kamu bertanggung jawab untuk menjaga anak-anak di malam hari. Jingjing dan aku akan pergi jalan-jalan besok, dan kamu akan menjaga anak-anak, kata Gu Feiyan. Aku juga pergi, kata Stephen buru-buru. Dengan kaki kami di atasmu,
kami tidak bisa menghentikanmu. Apakah ada tempat yang tidak bisa kamu kunjungi di kerajaan naga yang besar ini? Kata Yao Jing, berjalan keluar dari Wanda dengan Gu Feiyan di lengannya tanpa menoleh ke belakang. Stephen melirik kedua anaknya. Hei, ini semua salahku. Stephen menghela nafas. Lin Ankang mengangkat tangannya dan menamparkan bahu Stephen, lalu dia tertawa konyol, sementara Lin Ansi, yang memegang tangan Stephen di sisi lain, terlihat patuh dan masuk akal. Stephen tidak pergi minum dengan Yao Jing dan Gu Feiyan pada akhirnya. Ketika seorang pria dan seorang wanita bersama, sangat penting untuk memahami skalanya. Sekarang kedua wanita itu marah, daripada muncul di depan mereka dan membuat mereka jijik, lebih baik hindari tepi dulu, dan jelaskan sesuatu setelah dua kemarahan reda. Stephen berpikir demikian, dan membawa kedua anaknya ke tempat parkir. Patriark, di mana gundiknya? Lin Wei bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat bahwa hanya Stephen yang muncul bersama anak itu. Mereka pergi untuk mabuk, kata Stephen. Jadi begitu, Patriark, sesuai permintaanmu, kami telah mendekorasi ulang tempat tinggalmu dan menyiapkan semua hal yang kamu butuhkan. Kami pasti akan dipindahkan ketika Nyonya kembali ke rumah, kata Lin Wei dengan bangga. Singkirkan barang-barang itu dan kembalikan rumah ke keadaan semula. Kemarahan mereka jauh lebih besar dari yang saya kira. Saat ini, mudah untuk menjadi bumerang, kata Stephen. Hah, jangan lakukan lagi, Lin Wei bertanya dengan heran. Stephen mengangguk, lalu berkata, sekarang aku punya rencana baru, dengarkan aku, lalu lakukan apa yang kukatakan. Ya, Lin Wei mengangguk. Malam itu gelap. Imperial Capital Hou Hai Bar. Yao Jing dan Gu Feiyan duduk di dekat panggung. Di atas panggung, band Hou Hai yang paling terkenal sedang tampil. Sebotol anggur merah dan beberapa makanan ringan diletakkan di atas meja Yao Jing dan Gu Feiyan. Cantik, bisakah saya menambahkan wecat? Pria lain yang tidak tahu harus berbuat apa datang ke meja keduanya dan meminta wecat. Ini sudah menjadi orang ke-8 yang mereka temui untuk meminta wecat malam ini. Sekarang giliranmu, kata Yao Jing kepada Gu Feiyan. Gu Feiyan mengangguk dan melirik pria itu. Pihak lain adalah seorang pemuda yang terlihat berusia kurang dari 20 tahun, dia sangat tampan, tidak heran dia berani berinisiatif untuk meminta wecat. Maaf, kami punya keluarga sekarang, kata Gu Feiyan. Pria itu tertegun sejenak, lalu tersenyum, itu hanya menambahkan akun wecat, dan ini bukan tentang melakukan hal buruk. Petik 2. Mendengar ini, Gu Feiyan mengerutkan kening. Yao Jing di samping mengguncang gelas anggur sedikit, memandangi anggur di gelas dan berkata, bukankah laki-laki terlahir sebagai sampah? Wajah pemuda itu sedikit membeku. Pergilah, kami paling benci bajingan, kata Yao Jing tanpa ekspresi. Aura presiden wanita yang mendominasi benar-benar meledak saat ini. Pemuda itu harus pergi dengan marah. Benar-benar tidak tahu malu, mengetahui bahwa kami memiliki keluarga dan menambahkan wecat, kata Gu Feiyan. Pria memang seperti ini. Selama mereka bisa memuaskan tubuh bagian bawahnya, mereka tidak akan memikirkan apa yang disebut moralitas, kata Yao Jing. Hei, Gu Feiyan menghela nafas, tahu bahwa Yao Jing berarti sesuatu. Aku baik-baik saja, aku sudah terbiasa, tapi kamu. Yao Jing menatap Gu Feiyan dengan sedikit iba di matanya. Sebenarnya, saya juga siap secara mental, jadi saya berhak berpura-pura tidak melihat semua berita sampingan tentang dia, seperti Ye San dan sekretaris kecilnya, tapi kali ini terlalu berlebihan. Kata Gu Feiyan, aku ingin minum lebih banyak. Yao Jing menyentuhkan gelasnya ke gelas Gu Feiyan. Gu Feiyan mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Sebenarnya, aku cukup berpikiran terbuka. Kurasa aku tidak terlalu marah kali ini. Aku hanya tidak ingin memaafkannya dengan mudah, itu saja, kata Gu Feiyan. Aku juga, kita harus memiliki sikap kita sendiri, jika tidak, dia akan menjadi lebih tidak bermoral di masa depan. Yao Jing mengangguk.
Kedua wanita itu saling memandang dan tersenyum. Saat ini, mereka adalah rekan seperjuangan di Front Persatuan. Tetapi lebih dari setahun yang lalu, mereka masih menjadi dua orang yang sangat berlawanan. Waktu sangat menyenangkan. Setelah keduanya minum sebentar, orang lain datang ke meja mereka. Kali ini seorang pria besar dengan kepala botak dan bertato. Melihat orang ini, Gu Feiyan melirik Yao Jing dengan gugup. Menurut kesepakatan mereka, kali ini Yao Jing akan berurusan dengan pria besar ini. Dengan karakter cemburu Yao Jing, dia tidak akan memiliki konflik dengan pria besar itu, bukan? Cantik, aku sudah lama memperhatikanmu. Membosankan jika dua orang minum. Ada beberapa pria tampan di sana. Apakah kamu ingin minum bersama? Pria besar itu bertanya sambil tersenyum. Aku tidak ingin mempermalukanmu, jadi sebelum aku berbicara, pergilah, kata Yao Jing. Wajah lelaki besar itu menjadi gelap, dan dia berkata, apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah kamu masih berani mempermalukanku? Mengirimmu ke istana untuk menjadi Kasim, kata Yao Jing. Gu Feiyan di samping tertegun sejenak, mengapa dia tidak melihat pria besar ini sudah menikah? Baiklah, kalian berani mengutukku menjadi Kasim. Aku sudah hidup begitu lama dan aku belum pernah bertemu orang yang berani berbicara seperti itu kepadaku. Jika aku tidak merobek pakaianmu hari ini, aku akan melakukannya. Hanya berada di jalan untuk apa-apa. Itu hilang. Pria besar itu berkata, dia mengangkat tangannya dan menamparkan Yao Jing dan yang lainnya di atas meja, mengguncang meja dengan sangat keras sehingga semua anggur di atas meja tumpah. Bab 2179. Gu Feiyan ketakutan dengan tamparan itu dan berteriak. Pria besar itu melirik Gu Feiyan dengan wajah ganas dan berkata kepada Yao Jing, aku akan menelanjangi kalian berdua di depan umum, sehingga semua orang bisa melihatmu telanjang, dan setelah aku selesai, aku akan membawamu kembali ke rumahku dan merusakmu, jadikan hidupmu lebih buruk dari kematian, hahaha. Mendengar apa yang dikatakan pria besar itu, alis Yao Jing bergerak sedikit. Dia melihat sekeliling, lalu menatap dingin ke pria besar di depannya. Setelah pria besar di depannya mengucapkan beberapa kata yang mengancam, dia mengangkat tangannya dan meraih Yao Jing. Pada saat ini, sesosok melintas dan muncul di depan Yao Jing. Patah. Tangan pria besar itu dicengkeram seperti ini, dan orang yang memegang tangan pria besar itu tidak lain adalah Stephen. Beraninya kamu berbicara dengan tidak hormat kepada wanitaku, kamu sudah selesai. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghina dan menyakiti wanitaku. Stephen menatap pria besar itu dengan dingin dan berkata, kamu Stephen. Pria besar itu mengenali Stephen dan berteriak dengan penuh semangat. Itu benar, ini aku, kata Stephen. Tuan Stephen, saya tidak tahu bahwa wanita ini adalah wanita Anda. Saya salah. Saya pantas mati. Maafkan saya. Pria besar itu memohon dengan penuh semangat. Jika aku menghindarkanmu, lalu wajah apa yang harus kuteruskan bersama wanitaku? Stephen mendengus dingin dan mengangkat tangannya. Pria besar itu terbang langsung lebih dari 10 meter, dan membanting pintu dengan keras. Sekelompok teman orang kuat itu bergegas maju, membantu orang kuat itu, lalu melarikan diri. Stephen memandang Yao Jing dan berkata, tidak aman bagi dua gadis untuk minum di luar pada malam hari. Jika aku tidak ada di sini hari ini, kalian berdua akan mendapat masalah. Gu Feiyan di samping berkata dengan terharu, Stephen, kamu ini benar-benar waktu yang tepat untuk datang. Petik 2. Bertindak. Teruslah bertindak. Yao Jing menyilangkan lengannya dan berkata dengan mengejek. Wajah Stephen sedikit membeku. Gu Feiyan juga menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang memainkannya? Stephen bertanya dengan cemberut. Laki-laki tadi terlihat galak dan tangguh, tapi dia memakai cincin kawin di jari manis tangan kirinya. Pria yang memakai cincin kawin di tangannya sepanjang waktu tidak terlihat seperti pria yang bisa menggoda perempuan.
Di klub malam, kata Yao Jing. Jadi kamu menyimpulkan bahwa pihak lain menikah karena kamu melihat ini. Gu Feiyan tiba-tiba menyadari. Yah, itu tidak dijamin, kata Stephen. Awalnya saya tidak terlalu memikirkannya, tetapi kemudian saya menemukan bahwa pria itu terlalu banyak bicara. Dia sepertinya hanya ingin menggunakan kata-kata untuk menakut-nakuti kami. Jika itu saya, jika seseorang mengatakan bahwa dia adalah seorang Kasim, maka saya akan menembak secara langsung. Mengapa banyak bicara omong kosong? Yao Jing melanjutkan. Gu Feiyan mengenang sebentar, dan merasa bahwa apa yang dikatakan Yao Jing benar, pria besar itu hanya berbicara terlalu banyak. Harganya mahal untuk menemukan aktor ini, kan? Yao Jing menatap Stephen dan bertanya. Ini, Aku benar-benar tidak mempekerjakan seorang aktor, kata Stephen dengan ekspresi malu. Apakah kamu tahu di mana kelemahan terbesarmu? Tanya Yao Jing. Di mana itu? Stephen bertanya tanpa sadar. Yao Jing menyilangkan lengannya dan menatap Stephen dengan main-main. Stephen terkejut, dia tidak menyangka bahwa pertanyaan yang dia tanyakan secara tidak sadar akan mengungkapnya. Mata Gu Feiyan berbinar. Dia menunjuk Stephen dan berkata, ini benar-benar akting. Oke Xiaolin, aku tidak menyangka kamu bisa berakting sendiri setelah bergaul dengan kru untuk sementara waktu, dan kamu masih mengarahkan dan berakting sendiri kelahiran seorang aktor. Stephen menggaruk kepalanya karena malu dan berkata, ini. Petik 2. Kelemahan terbesarmu sebenarnya adalah tidak peduli seberapa banyak kita berdua bertengkar denganmu, selama kita keluar untuk bermain, akan selalu ada seseorang yang kamu atur untuk melindungi kita. Orang besar itu hanya banyak bicara, tapi tidak ada yang pernah muncul lindungi kami, itu cukup untuk menjelaskan masalahnya, kata Yao Jing. Bab 2180. Hei, tidak ada yang bisa lepas dari matamu yang tajam, diam. Kata Stephen dengan emosi. Huff. Yao Jing mendengus bangga. Stephen menarik kursi dari samping dan duduk, lalu berkata, aku tidak bisa menahannya, kalian berdua marah padaku, aku hanya bisa memikirkan trik ini untuk meningkatkan rasa keberadaanku. Halo lo, kamu sebenarnya memikirkan trik heroik untuk menyelamatkan kecantikan. Gu Feiyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Waktu sangat sempit, aku tidak bisa berpikir terlalu banyak, aku tidak sabar untuk berkomunikasi denganmu. Tetapi kamu tidak memberiku kesempatan ini, jadi aku hanya bisa melakukan ini, untuk melihat apakah aku bisa menggerakkan kalian berdua, tapi aku tidak menyangka akan disentuh olehmu. Lihat, hei, Stephen menghela nafas. Kami mengenalmu dengan sangat baik, jadi tidak mungkin bagimu untuk menyembunyikan trikmu dari kami, kata Yao Jing. Hei, aku tahu nasibku ada di dunia. Berapa banyak orang yang menderita karena skema dan trikku, tapi aku tidak menyangka akan dihancurkan oleh wanita yang paling kucintai. Ini hanya bisa dilakukan dengan satu, mari saya jelaskan, kata Stephen. Wajah Yao Jing penuh kebanggaan, mampu melihat trik Stephen adalah rasa pencapaian baginya, dan rasa pencapaian ini juga menghilangkan ketidakpuasannya terhadap Stephen dalam waktu singkat. Di sisi lain, perasaan Gu Feiyan berbeda dengan Yao Jing, dia sangat tersentuh saat ini, karena Stephen, patriark keluarga Lin, Raja Suci kontemporer, benar-benar mengarahkan dan memerankan adegan heroik menyelamatkan keindahan. Dengan begitu banyak hati untuk menyenangkan mereka, perilaku seperti ini melembutkan hatinya. Melihat kedua wanita ini, Stephen merasa sangat puas. Dalam gelombang ini, Anda mengira saya berada di lantai 1 dan Anda berada di lantai 2. Sedikit yang Anda tahu, saya sudah mencapai lantai 5. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak dapat melihat bahwa Anda akan melihat melalui drama ini? Jika saya tidak membiarkan Anda merasa berhasil, tidak membiarkan Anda tergerak, dan tidak membuat Anda merasa nyaman, bolehkah saya duduk di sini sekarang? Stephen berpikir dengan bangga sambil mengambil botol anggur. Karena kalian berdua ingin keluar dan mabuk, maka aku akan menemanimu, kata Stephen. Kami tidak ingin minum denganmu, kata Yao Jing dengan arogan.
Tapi aku ingin minum bersamamu, beri aku kesempatan, kata Stephen. Jing, sikapnya sebenarnya cukup bagus, kata Gu Feiyan. Yao Jing ragu sejenak, dan berkata, tidak apa-apa, bagaimanapun, kamu tidak sendirian dalam minum. Petik 2. Stephen sangat gembira, dan menuangkan anggur dengan cepat. Setelah beberapa gelas anggur, suasana di atas meja menjadi lebih aktif, wajah Yao Jing tidak lagi datar, dan wajah cantik Gu Feiyan sedikit memerah. Sebenarnya, yang paling ingin saya lakukan malam ini adalah menjelaskan kepada Anda apa yang terjadi di Eropa. Stephen akhirnya mengemukakan hal terpentingnya malam ini. Yao Jing dan Gu Feiyan, yang sudah banyak minum, tidak mengatakan apa-apa seperti saya tidak akan mendengarkan penjelasan Anda. Mereka berdua meletakkan kacamata mereka dan menatap Stephen. Ekspresi mereka sepertinya mengatakan, jelaskan. Stephen menarik napas dalam-dalam dan berkata, pertama-tama, itu adalah kecelakaan. Petik 2. Setelah berbicara, Stephen mengamati ekspresi Gu Feiyan dan Yao Jing, dan menemukan bahwa ekspresi mereka relatif tenang. Aku sudah lama mengenal Natalie, tapi kami selalu berteman. Saat itu di rumah Joey. Petik 2. Stephen sempat bercerita tentang kecelakaan antara dia dan Natalie. Tak satu pun dari kami mengira tunangan Natalie akan membiusnya. Dalam keadaan seperti itu, beberapa hal terjadi di luar kendali. Tentu saja, saya tidak ingin melalaikan tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya adalah yang terbesar, saya memberitahu Anda ini hanya untuk membiarkan Anda tahu seluk-beluk semuanya. Stephen berkata dengan tulus. Jadi, kamu hamil setelah itu, kan? Tanya Gu Feiyan. Ya, Stephen mengangguk. Gu Feiyan dan Yao Jing saling memandang. Kapan kamu tahu dia hamil? Yao Jing bertanya. Saya mengetahuinya beberapa bulan yang lalu, dan saya juga bertanya, tetapi dia mengatakan bahwa bayi itu miliknya dan Blair, jadi saya tidak terlalu memikirkannya sampai dia melahirkan bayi itu, dan orang-orang saya mengirim kembali foto itu. Bayi itu. Ketika saya melihat anak itu, saya tahu dia adalah anak saya, kata Stephen. Itu sebabnya kamu pergi ke Eropa dengan tergesa-gesa, dan mengumumkan bahwa itu adalah anakmu dan Natalie. Yao Jing terus bertanya. Ya, Natalie adalah Adipati Bauhinia. Dia melahirkan seorang anak. Ini adalah peristiwa besar bagi bangsawan Eropa. Dia tidak ingin orang tahu bahwa anak itu milikku, tetapi ini sangat merugikan dirinya. Kerajaan keluarga tidak akan membiarkan seseorang yang tidak tahu siapa ayahnya mewarisi posisi Adipati Bauhinia, jadi saya harus memberitahu semua orang bahwa anak itu milik saya, dan menurut saya ini adalah tanggung jawab dasar yang harus saya penuhi sebagai seorang ayah. Stephen berkata dengan serius. Aku mendengar beberapa desas-desus bahwa ada banyak pembunuhan di Eropa selama beberapa hari kamu berada di Eropa, kata Yao Jing. Natalie tidak mau membiarkan anak itu kembali ke negara naga. Dia ingin membesarkan anak itu sendirian. Saya harus menghilangkan beberapa kemungkinan hambatan untuk pertumbuhan anak. Saya berharap dia dapat tumbuh di lingkungan yang relatif ramah, kata Stephen. Begitulah. Gu Feiyan tiba-tiba menyadari. Di atas adalah apa yang ingin saya katakan kepada kalian berdua. Tanggung jawab atas kecelakaan itu ada pada saya, tetapi saya tidak dapat mengabaikan anak ini, jadi saya harus melakukan sesuatu. Saya tahu saya salah, jadi kalian berdua saya akan menerimanya. Apapun yang ingin Anda lakukan dengan saya. Stephen berkata dengan sikap yang sangat rendah hati. Gu Feiyan dan Yao Jing saling memandang. Kami berdua selalu memiliki kognisi yang sama, kognisi ini adalah. Kamu tidak bisa hanya kami berdua. Itu menyedihkan, tapi itu benar, kami berdua sangat mencintaimu, jadi meskipun kami tidak bisa untuk mengubah status quo, kami juga bersedia untuk tetap di sisi Anda. Kami sangat marah kali ini. Alasan kemarahan itu bukan karena Anda dan Natalie punya anak, tetapi Anda tidak memberitahu kami sebelum Anda pergi bahwa Anda memang membuat kesalahan. Jadi kamu harus menerima hukumannya,
kata Yao Jing dengan serius. Hukuman apa? Stephen bertanya. Ikutlah dengan kami untuk jalan-jalan, kami belum pernah bepergian lebih jauh bersama sebelumnya, kata Yao Jing. Mendengar ini, Stephen mengangguk dengan cepat dan berkata, tidak masalah, kemana Anda ingin pergi, saya akan segera mengatur rencana perjalanan. Kami membuat rencana beberapa hari yang lalu, kami akan pergi ke Gunung Jiuxian. Petik 2. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.